Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita diberi hari yang baru. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami yang terus menyertai dan memelihara kami dengan setia. Sebelum kami memulai hari ini, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dan menyingkapkan kepada kami apa yang menjadi kebenaran yang akan Engkau hendak sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 30 dan pasal 31. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam Ayub pasal 31. Ayub pasal 31 ayat 37. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka, aku akan menghadap dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, setiap kita sudah sering mendengar kisah tentang Ayub karena dia adalah tokoh Alkitab yang menggambarkan akan penderitaan hidup di dalam dunia ini. Dia adalah satu pribadi yang setia, namun diizinkan Allah untuk mengalami penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Di dalam pasal 30, di sana Ayub menceritakan penderitaannya, keluhannya, kesengsaraannya, dan di dalam pasal 31, ia juga menyadari dan juga melihat dan mengakui bahwa di dalam kehidupannya ia telah berusaha untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan. Ia telah berusaha untuk menjauhi dosa. Jadi di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya penderitaan Ayub bukan karena dosanya, bukan karena Tuhan menghukumnya, tetapi ia telah berjuang dalam anugerah untuk hidup jauh dari kejahatan, dari dosa-dosa. Namun toh Tuhan mengizinkan dia menderita. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 1, di sana kita melihat bagaimana iblis ketika merusak hidup Ayub. Tuhan mengizinkannya, namun Tuhan juga tetap memberikan batasan kepada iblis. Tuhan tidak pernah lepas tangan dan lepas kendali di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami terjadi atas izin Tuhan. Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan hidup kita. Namun Tuhan ingin melalui penderitaan itu kita boleh diproses sehingga hidup kita boleh semakin lebih baik dan memuliakan Dia. Ketika Ayub diproses, ia mengalami sebuah pengalaman yang sangat berharga. Jikalau dulu dia hanya mendengar tentang Tuhan, sekarang dia melihat siapa Tuhan itu sebagai Sang Pemberi yang telah memberkati hidupnya selama ini. Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan tanpa maksud dan tujuan. Meskipun Ayub sangat-sangat menderita, namun pada akhirnya ia boleh tetap setia. Karena Ayub tidak pernah berfokus kepada berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Namun ia berusaha untuk tetap berfokus kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan menginginkan agar hati kita tidak melekat kepada harta, kepada uang, kepada hal-hal yang sementara. Namun Tuhan ingin hati kita melekat kepada Dia. Sehingga ketika hal-hal yang sementara itu diizinkan Tuhan diambil dari kita, kita akan boleh tetap setia. Karena hati kita melekat dan berfokus kepada Tuhan.
Mari kita belajar dari hidup Ayub, bahwa meskipun penderitaannya bukan karena dosa, bukan karena pelanggarannya, namun ia tetap setia. Karena fokus hidup Ayub adalah menyenangkan Tuhan, mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan. Meskipun ia tidak tahu hasil akhirnya, namun ia tetap belajar menerima. Ketika Tuhan memberi, ketika Tuhan mengambil, ia tetap setia. Bagaimana dengan kita, saudara? Dan bagaimana dengan saya? Mari dalam anugerah Tuhan kita tetap berjuang agar hati kita jangan melekat kepada pemberian Tuhan yang bersifat fana, tetapi biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi, sumber dari berkat itu sendiri. Sehingga ketika hal-hal yang ada di dunia ini berupa berkat, berupa materi diambil dari kita, kita dimampukan boleh tetap setia karena hati kita melekat dan berfokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap setia dalam setiap musim hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh kembali merenungkan kisah Ayub ini. Dan tolong kami di dalam menjalani hidup yang tidak pernah lepas dari penderitaan ini, agar kami boleh tetap setia. Jangan biarkan hati kami melekat kepada benda-benda atau kepada sesuatu yang fana yang ada dalam dunia ini. Tetapi tolong mampukan kami agar hati kami hanya melekat kepada Tuhan, kepada Sang Pemberi berkat. Sehingga ketika hal-hal sementara itu diambil dari kami dimampukan boleh tetap setia sampai akhir mengikut Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.